I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Raja Reza Putri Aisyah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 2003-010035. Nah, sebelumnya di sini izin Bu, saya ingin mewawancarai Ibu. Nah, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Putri Darina, biasa dipanggil Ibu Vika. Di sini saya mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 8, tapi memang lebih banyak kelas 8. Oke, itu saja. Baik, di sini saya izin untuk mewawancarai Ibu mengenai media pembelajaran saya. Oke, di sini. Nah, di sini izin bertanya Bu, menurut Ibu media pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Oke. Media pembelajaran ini memiliki arti yang luas ya. Kalau memang kita sebagai guru pada masa era global sekarang memang memerlukan media pembelajaran yang lebih kreatif, dalam artian semakin bagus kita membawa media ke kelas, maka semakin semangat anak dalam proses belajar mengajar. Dulu memang tidak ada infokus setiap kelas, jadi kita mau tidak mau menggunakan media pembelajaran seperti gambar. Nah, sedangkan saat sekarang ini media pembelajaran sudah mulai canggih, kita bisa menggunakan komputer, infokus sudah disediakan. Nah, salah satunya yang paling gampang untuk sekarang kita boleh menggunakan PowerPoint, kita tayangkan, anak bisa nonton video seperti itu. Seperti yang Ibu katakan kan Ibu mengajar kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk dalam proses pembelajaran itu, kalau boleh tahu media pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan? Dalam keseharian memang sering saya gunakan saat ini sih PowerPoint ya. Saya gampang membuatnya, sebentar saya langsung bisa buat bentuknya slide. Nah, kemudian biasanya saya iringi dengan video pembelajaran. Nah, anak itu akan saya tayangkan sedikit video, contoh nih video 5 menit. Setelah itu mereka nonton, setelah selesai mereka nonton, nanti mereka akan mendeskripsikan video yang hasil mereka tonton. Nah, kalau bentuknya PowerPoint itu nanti saya akan kasih musik, saya akan kasih backsound pada saat slide 1 berganti ke slide 2 seperti itu. Jadi anak itu lebih semangat, apalagi kayak bahasa Indonesia itu berada di jam terakhir ya. Jadi bagaimana siasat kita sebagai guru menyemangati anak-anak kita yang tadinya lemes, belajarnya bahasa Indonesia di jam terakhir ngantuk. Jadi seperti itu, kita hilangkan ide-ide seperti itu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi kan, media pembelajaran yang Ibu katakan bisa PowerPoint, bisa untuk pembuatan dan untuk masuk ke kelas gitu Bu. Itu ada hambatan nggak sih Bu untuk ngarahin media pembelajaran itu? Oh iya, karena kita masih SMP 4 ini listriknya masih sedikit ada gangguan ya. Contoh kalau saya mengajar di kelas 8 bawah, 81 sampai 83 itu masih aman-aman saja, listriknya cuma aman. Tapi kalau udah ke kelas 8 atas itu listriknya suka tidak sinkron, jadi alirannya sudah berbeda. Di atas itu tidak boleh banyak yang menggunakan infokus, jadi 3 saja buka infokus dalam 4 kelas itu pasti akan mati. Nah, jadi mau tidak mau ya, kalau saat kita membuat PowerPoint, berarti kita harus ada safety. Kira-kira kalau nanti mati lampu, jam terakhir tiba-tiba mati lampu nih, atau hujan. Kalau hujan tuh udah pasti petir, lampu di atas tuh dimatikan dari pihak sekolah. Berarti kita siasati dengan print gambar. Nah, jadi ada 2 alternatif biasanya. Nah, PowerPoint itu biasanya saya juga menggunakan PowerPoint yang sudah saya gunakan sebelumnya di kelas lain. Jadi 81 dan 85 mereka dapat materi yang sama dengan PowerPoint yang sama juga. Baik, untuk media pembelajaran yang Ibu sukai sendiri seperti apa Bu? Seperti kayak Ibu lebih suka bikin digital atau konvensional atau keduanya? Lebih digital kali ya, karena sekarang setelah masa-masa kayak ini anak-anak sudah, bahkan anak-anak lebih pintar kan, lebih cerdas daripada kita. Dengan adanya handphone, dengan ada aplikasi-aplikasi terkini, mereka bisa bikin video sendiri. Nanti saya bikin kelompok, saya tugaskan mereka menggunakan video, membuat video. Nah, video itu nanti akan saya tampil di kelas yang lain, tidak di kelas mereka. Jadi mereka ada satu kebanggaan bahwasanya itu video
dari kelompok 82 ditampil loh di kelompok kelas 81. Jadi mereka tuh wow, bangga gitu di pelajaran bahasa Indonesia. Video mereka buat itu dilihat sama teman-teman di kelas 8. Baik. Ini Bu, saya kan ada membuat media pembelajaran berupa alat peraga gitu ya. Nah, dengan media tuh kayak gini Bu, nama judulnya Kopaska, singkatan dari Kota Paska Edukatif. Nah, cara main yang saya buat itu gini, kita bakal ada suatu wadah gitu Bu yang saya buat itu, saya bakal melempar dan anak-anak bakal dibuat kelompok, terus ngelempar sebuah gelang. Nah itu dimasukin ke dalam alat peraga tersebut. Luar biasa. Nah terus untuk cara mainnya, setelah mereka satu kelompok itu mendapat 3 kesempatan untuk memasukkan media alat peraga itu ke dalam wadahnya itu, nah mereka akan mendapatkan soal dan mendapatkan skor. Nah, setiap satu soal dan mereka benar menjawab itu dapat 100. Nah, kan itu mereka ada 3 kesempatan Bu. Setiap kelompok ya? Setiap kelompok pasti ada 3 kesempatan. Nah, misalnya ada beberapa dari kelompok yang tidak bisa memasukkan gelang ke dalam suatu wadah. Nah, mereka akan mendapatkan kesempatan lagi, yaitu berupa kartu. Nah, di situ ada beberapa kartu yang memang saya buat itu yang berisi soal lagi gitu. Ada yang hukuman, ada yang kesempatan untuk melempar 1 kali lagi gitu Bu. Nah jadi dengan media yang saya buat itu, apakah Ibu ada saran untuk media saya gitu? Saya sudah terbayangkan bagaimana bagusnya media yang digunakan dalam proses belajar mengajar, karena yang nama pun satu media pasti ada plus minusnya ya. Ada kayak saya lihat dari ini satu media yang pernah saya lihat tapi dulu tidak menggunakan bentuk soal. Kalau ini dia bentuknya ini adalah pertanyaan, dulu pernah seperti ini tapi tidak hampir sama lah bentuknya. Nah itu kelebihannya luar biasa, banyak sekali anak-anak akan semangat bagaimana usaha beliau untuk memasukkan gelang tersebut di dalam gelas wadah tadi ya. Nah itu luar biasa, pasti anak-anak akan semangat. Dari satu kelompok itu terdiri dari 6 orang, sedangkan kita kasih hanya 3 kesempatan ya. Berarti ada 3 anak yang tidak mendapat kesempatan dalam melempar gelang. Nah, jika memang sekiranya anak itu tidak mampu menempatkan gelang pada posisinya, berarti kan teman yang lain akan bergiliran. Nah, itu udah luar biasa. Nah, untuk masukan saja, itu bagaimana kalau pada saat anak yang mendapat kesempatan tidak masuk gelangnya itu, tidak kita kasih hukuman, tapi bentuknya seperti ini. Kita kasih kelompok lain untuk bertanya ke teman mereka dalam artian masih di ruang lingkup materi yang sama. Contoh kalau tadi kita menggunakan materi buku fiksi dan non fiksi, kita bawa 5 buku fiksi, 5 buku non fiksi, kita acak. Mohon maaf, sebagian besar siswa kita ini kadang-kadang masih terliru. Oh ini buku fiksi ya, ini buku non fiksi. Kayak mana sih buku fiksi itu? Jadi masih ada beberapa pertanyaan. Sedangkan kalau sudah masuk di materi buku fiksi, berarti anak itu sudah mampu memilah. Jadi saran saja jangan dikasih hukuman, tetapi dikasih melempar pertanyaan yang diberikan kelompok lain. Jadi mereka wajib menjawab. Nah apapun itu jawabannya benar atau salah, kita sebagai guru, sebagai penilai, apapun itu jawabannya kita harus bilang itu udah luar biasa, good, luar biasa, applause untuk teman-teman yang seperti itu. Karena kalau bentuknya hukuman nanti akan ada timbang sisih dalam nilai. Si A kelompok nilainya 800, si kelompok B nilainya 700, apalagi kelompok C yang hanya tadi kena hukuman. Seperti itu aja, itu udah luar biasa. Baik, terima kasih ya Bu. Mungkin itu sekian saja wawancara saya bersama Ibu Tika dari SMP 4. Saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Make it clap, I got 3